Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sofan Hidayat di channel Sofan Center for Edu. Video kali ini kita kembali lebih spesifik ya. Bagaimana menggunakan POP atau Publish or Perish ya. Di video sebelumnya kita sudah menggunakan ya, cuman kita combine dengan aplikasi Mendeley. Namun kali ini adalah lebih fokus kepada cara cepat dan lengkap mencari jurnal nasional, jurnal internasional untuk ya pejuang skripsi, mahasiswa, dosen atau peneliti. Sebelum kita lanjut langsung praktek nanti ya, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa POP atau Publish or Perish ini itu oleh Anna Wilharsing ya. Ini orangnya. POP itu adalah sebuah piranti atau perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memanen metadata ya. Metadata ini artinya no full text ya. Tapi kita juga bisa mendapatkan secara full text nanti ketika akan lebih mudah di-combine dengan aplikasi Mendeley. Metadata dalam bentuk tidak lengkap full text-nya ya. Karya ilmiah pada semua bidang ilmu secara free, dan POP adalah piranti alternatif untuk Anda yang tidak memiliki akses ya berlangganan kepada basis data komersial ya. Jadi sekarang tidak seperti dulu kita mendapatkan jurnal itu harus berlangganan, berbayar. Sekarang juga sudah banyak yang open access ya, jurnal-jurnal yang bisa kita dapatkan secara gratis. Kemudian basis data apa saja ya yang bisa kita panen, metadata yang bisa kita dapat pada POP ini adalah dari Crossref ya, kemudian Google Scholar, Google Scholar Profile, kemudian Microsoft Academic, PubMed ya, Scopus dan WOS. Nah, di sini ada catatan yang bintang 1 itu gratis ya. Perlu mendaftar akun terlebih dahulu, harus berlangganan ya. Ini sebenarnya yang bintang 2 misalnya itu bintang 2 WOS gitu ya. Yang bintang 1 ini gratis gitu ya, Scopus, teman perlu mendaftar akun terlebih dahulu. Sedangkan WOS harus berlangganan. Cuman nanti kita bisa menggunakan yang lainnya, Google Scholar misalnya, ProProfil, Microsoft Academic ya, karena banyak sekali ya. Kegunaan atau manfaatan dari POP, kita lanjut sebentar sebelum praktik, dapat membantu Anda menentukan jurnal tujuan untuk publikasi artikel Anda. POP dapat dimanfaatkan untuk melakukan literatur review, kemudian dapat dipakai untuk melihat performa peneliti melalui karya tulis ilmiahnya, dan dapat digunakan untuk riset bibliometrik. Oke, saatnya kita praktek. Ini adalah video demonstrasi yang saya buat di YouTube channel Sofan Center for Edu. Silakan di-subscribe, like dan share, dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Saya akan membuka aplikasi yang disebut POP atau Publish or Perish. Baik. Kita tahu misalnya mahasiswa tingkat akhir begitu sering menanyakan kepada kawannya atau di sosial media, grup-grup khusus diskusi skripsi, tesis yang undergraduate student ini, apa ya judul yang tepat, yang bagus buat program studi ekonomi pembangunan, informatika, manajemen, dan lain-lain. Banyak yang menanyakan demikian.
Dan banyak juga yang memberikan komentar, search, cari di Google Scholar, cari banyak-banyak data, buka referensi jurnal, mencari tema yang sesuai dengan minat atau kemampuan begitu. Betul. Sekarang kita praktek begitu ya. Nah, di sini ada Crossref ya, OpenAlex ya, Google Scholar, Scopus yang bintang 2, Semantic ini, kemudian Web of Science atau WOS ya. Ini adalah yang perlu kita buat perlu buat akun ya. Nah, nah sekarang kita bisa menggunakan yang bintang 1 ini, free data source begitu ya. Misalnya Google Scholar. Oke. Di sini kita langsung mencari title words-nya. Begini, mahasiswa tingkat akhir, jangan lemah ya. Ketika sudah capek itu jangan berhenti, jangan mundur, jalan walaupun merangkak gitu, karena mahasiswa itu harus selesai. Itu semangatnya. Mahasiswa harus selesai ya. Misalnya mahasiswa teknologi pendidikan begitu ya, program studi S1 teknologi pendidikan. Baik. Ketika bingung ya, mahasiswa ini sebenarnya bisa pergi ke perpustakaan begitu, kemudian mencari skripsi-skripsi kakak tingkatnya. Nah, kita juga bisa mengcompare, bukan membandingkan ya, menggunakan jurnal-jurnal data metadata ya untuk mencari judul atau tema atau topik yang hangat begitu, yang masih baru begitu ya. Misalnya kita ingin mencari misalnya pasca Covid atau pendidikan teknologi atau desain pendidikan atau online learning ya. Atau kita pakai yang bahasa Indonesia, pembelajaran digital misalnya begitu. Nah, misalnya mahasiswa yang bidangnya prodinya teknologi pendidikan ini ingin tertarik minatnya itu kepada pembelajaran digital, entah itu online learning begitu, kemudian blended learning, hybrid atau desain web, pembelajaran, tinggal tulis title word-nya atau keyword-nya nanti. Nah, perlu diperhatikan kita di sini saya biar judulnya ini masih baru-baru gitu, 2019 saja ya. Kita batasi ya 2022. Nah, kemudian maksimum numbernya kita pakai 50 saja begitu, 50 per 100 gitu ya. Bahkan bisa sampai 1000 ya. Kita 50 saja. Atau nanti bisa, karena ini hanya metadata begitu, karena nanti simpannya juga enggak banyak-banyak, kurang dari 1 MB ya. Kita search ya. Ini hanya praktek ya. Search. Baik. Di sini sudah ada 50 ya. 50 jurnal atau artikel begitu. Di sini ada rankingnya diurutkan ya, dari ranking 1, 2 gitu ya. Teman-teman bisa misalnya ingin mengurutkan per tahun, klik years-nya ya, 2022 ya. Di sini ada jurnal obsesi pendidikan, publikasinya ya. Nah, ini penting daripada teman-teman menggunakan secara umum mengetik di Google itu satu-satu nanti ya. Nah, misalnya mencari tema tentang pembelajaran digital, di sini teman-teman bisa melihat judul-judulnya gitu. Media pembelajaran digital untuk motorik halus anak ya. Banyak di sini. Oke. Pengaruh media. Keren nih begitu ya. Misalnya, oh ini keren. Ini keren, semuanya keren. Ya. Media pembelajaran ada di sini paper detailnya ya. Halus anak, jurnal obsesi pendidikan. Hasil penelitian ini berupa media pembelajaran digital yang sudah dinyatakan layak oleh ahli.
dan efektif untuk meningkatkan motorik halus anak. Produk ini berisi bla bla bla. Nah, ini adalah yang disebut, yang semuanya ini adalah disebut dengan metadata, no full text, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di PowerPoint lebih awal, ya. Lalu ada yang bertanya, terus bagaimana cara kita mendapatkan secara full text begitu? Baik, karena sebenarnya ini tidak mau kombinasi dengan Mendeley begitu, ya, karena sudah ada di video sebelumnya. Teman-teman nanti silakan cek di video saya, ya, nanti saya lampirkan link atau jendela, ya, di akhir video, ya, untuk menggunakan parsing POP atau Publish Operation ini dengan Mendeley, serta cara untuk mendapatkan semuanya ini secara full text, ya. Tentu saya akan ajari, tuturkan, kita perlu ketika teman-teman menggunakan Mendeley, ya, untuk mendeteksi dan untuk mencari ini secara full text, kalau saya biasanya saya simpan dengan big text, ya. Sip. Saya tulis namanya di sini metadata, atau langsung saja dengan pembelajaran digital. Nah, dia sudah save, ya, di folder. Nanti yang itu mana? Saya coba cek. Ya, ini dia 47 KB berisi metadata 50 judul artikel jurnal. Ya. Nanti ini teman-teman masukkan ke Mendeley. Nah, nanti akan dia kedeteksi di sana abstraknya, kemudian linknya atau DOI-nya untuk diarahkan kepada download secara full text. Praktek itu sudah saya buat di video sebelumnya. Mungkin sekian aja untuk praktek penggunaan POP ini. Semoga bermanfaat. Komen jika kalian suka, ya. Kalau tidak suka, saya mohon maaf. Sekian dari Sopan Center for Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.